yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu Yesus. Thank you Lord. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Hai semua, happy Sunday. Senang banget bisa ketemu sama kalian semua meskipun lewat online. Dan hari ini aku pengen kasih beberapa pengumuman dulu sebelum kita masuk ke khotbahnya. Jadi yang pertama,
tetap ikut aktif dalam care group, karena care group itu penting banget buat kalian supaya kalian bisa lebih bertumbuh dalam Tuhan, dan kalian punya juga teman-teman yang seiman yang bisa memberikan kalian semangat gitu. Nah, yang kedua, kalian juga jangan lupa baca daily devotional yang dikirimkan sama CG leader kalian setiap hari nih. Oke, mungkin itu aja. Dan sekarang sebelum kita masuk ke khotbah, mari kita sama-sama satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi hari ini aku excited banget karena kita akan masuk ke dalam khotbah berseri yang baru yang berjudul The You Effect. Jadi ini adalah minggu yang pertama, dan khotbah ini judulnya adalah You Have More of an Effect That You Think. Artinya, kamu lebih berdampak daripada apa yang kamu pikirkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam khotbah, untuk lebih mengerti tentang khotbah lebih dalam, aku pengen tanyakan satu pertanyaan kepada kalian, dan coba kalian pikirkan, ada nggak nih kira-kira seseorang yang punya pengaruh yang besar dalam hidup kalian? Coba diingat-ingat, mungkin itu adalah teman kalian yang orangnya tuh seru banget. Jadi pokoknya bawaannya tuh orang tuh pengen bareng terus sama dia, misalnya hangout bareng, atau mungkin kalau misalnya ada retreat gereja nih, terus aku pengen daftar nggak ya, terus aku lihat dulu nih daftar namanya, temanku ini dia ikut, yang seru nih, jadi kalian juga pengen ikut, ada nggak? Atau mungkin kalian punya teman yang baik banget, saking baiknya nih, kalian juga kepengen ikutan lebih baik lagi gitu. Terus atau sebaliknya, kamu mungkin juga punya seseorang yang menurut kalian orangnya tuh jahat banget. Maksudnya tuh kalau misalnya kalian tuh lagi berada di dekat dia, kalian tuh kayak berusaha buat menghindar gitu. Ada nggak? Atau mungkin punya seseorang yang bawaannya tuh pengen marah mulu. Jadi orang-orang yang di sekitar orang itu tuh pasti bawaannya tuh bad mood semua, gara-gara dia tuh kita nggak salah apa-apa tiba-tiba disalahin juga, dan ya pasti sangat-sangat sedih ya punya teman seperti itu. Tapi apapun itu, baik itu yang punya dampak positif ataupun negatif, kedua hal ini, mereka ini punya pengaruh dalam hidup kalian tanpa mereka sadari gitu. Nah, ini nih yang menarik, mereka punya pengaruh tapi mereka tuh nggak sadar bahwa mereka tuh mempengaruhi orang di sekitar mereka. Nah, oleh sebab itu kita akan membahasnya dalam khotbah berseri ini. Dan selama beberapa minggu ke depan, kita juga akan membahas tentang pengaruh dirimu ke orang-orang di sekitarmu, dan bagaimana kamu dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dengan kata lain, kita akan fokus berbicara mengenai dampak atau pengaruh. Nah, sekarang aku pengen tanya nih, kalian tuh tipikal yang mana? Yang pertama nih, mungkin ada sebagian dari kalian yang memang udah nyata-nyata punya pengaruh ke orang lain gitu. Misal, kalian tuh jadi ketua organisasi di sekolah. Nah, itu kan artinya kalian punya pengaruh kepada orang-orang yang jabatannya di bawah kalian gitu. Atau mungkin kamu punya teman-teman yang cenderung selalu kayak percaya dan dengerin apapun yang kamu omongin. Jadi misalnya kamu ngomongin ini, ngomongin itu, mereka tuh kayak cenderung ngikut aja gitu. Nah, itu berarti kamu punya pengaruh yang nyata kepada orang-orang di sekitar kamu. Tapi di sisi lain, ini tipikal yang kedua nih. Misalnya tuh kamu merasa, tapi aku kayaknya nggak kayak gitu deh. Aku tuh kayaknya nggak punya pengaruh ke siapa-siapa. Aku tuh bukan influencer yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar aku gitu. Tapi ya apapun itu, mau yang pertama ataupun yang kedua, semuanya itu normal, dan kebenarannya adalah kita mungkin nggak sadar tentang seberapa besar pengaruh hidup kita kepada orang lain. Nah,
kita akan melihat ada seseorang yang dia tuh menggunakan apa yang dia punya untuk mempengaruhi orang lain meskipun dia tuh nggak punya banyak untuk dibagikan. Nah, kisah ini dicatat dalam salah satu kitab Injil, yaitu Yohanes. Yohanes ini merupakan salah satu murid yang dekat dengan Yesus ya. Dan bahkan ketika Yesus ada di kayu salib, salah satu hal terakhir yang Yesus lakukan adalah meminta Yohanes untuk merawat ibunya setelah dia mati. Jadi bisa dibilang Yohanes ini adalah seseorang saksi mata yang dapat dipercaya. Nah, sekarang kita langsung saja ke kisahnya. Jadi ketika itu Yesus sedang berkeliling dalam 3 tahun pelayanannya. Dia tuh hampir selalu diikuti oleh orang banyak. Nah, bisa jadi karena mereka tuh udah pernah mendengar tentang Yesus, atau mereka tuh pengen disembuhkan, atau mereka tuh cuman ya pengen tahu aja gitu, Yesus tuh yang seperti apa sih. Nah, tapi apapun alasannya, Yesus juga punya banyak pengaruh ke orang banyak tersebut, sehingga mereka pengen selalu berada di sekitar Yesus. Yuk kita langsung aja ke kisahnya. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 6 ayat 1-6. Ini adalah kisah yang sudah sering banget kita dengar. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi kita bayangkan ya situasi itu di mana ada banyak orang yang pengen tahu tentang Yesus, sehingga mereka tuh menyebut Yesus tuh sebagai sang pembuat mujizat gitu ya. Lalu Yesus bertanya nih ke salah satu muridnya, namanya Filipus, tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau aku jadi Filipus pada saat itu ya, aku pasti bakal kayak kasih tahu, guru kan bisa bikin mujizat, yaudah bikin aja gitu mujizatnya, ini waktunya gitu. Tapi yang sebenarnya dikatakan oleh Filipus adalah, kita lihat di ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dengan kata lain tuh dia pengen ngomong kalau, guru ini pasti bercanda deh. Ya benar aja, masa kita disuruh traktir banyak orang dengan roti? Kita kan nggak punya cukup uang untuk membelikan mereka. Let's say kalau zaman sekarang mungkin McD cheeseburger gitu ya, kita kan pasti butuh uang yang banyak untuk memberi makan kerumunan orang banyak itu gitu. Lalu kisahnya berlanjut. Di ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Jadi ya, ternyata hanya ada satu ibu di desa itu yang nyiapin bekal makan siang buat anaknya. Oke, kita lanjut ya. Dan akhirnya Yesus tuh turun tangan ya. Dia bilang gini, di ayat yang ke-10 kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, 'Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang.' Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, 'Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.'" Nah, dari kisah ini tuh aku pengen kayak bertanya-tanya juga ya. Mereka tuh pada saat itu makannya tuh seperti apa sih? Prasmanan kah atau gimana gitu? Ataupun mereka tuh dapat keranjangnya itu dari mana ya?
Atau gimana ya bisa 5 roti, 2 ikan bisa untuk makan semua orang itu? Nah, tapi mungkin pertanyaan yang paling penting ini adalah siapa yang paling berperan dalam kisah ini? Of course, Tuhan Yesus kan. Dia melakukan mujizat karena di sini dikatakan bahwa orang tuh memanggil dia seorang nabi karena mujizat yang telah dilakukannya. Lalu ada juga para murid. Mereka berdiskusi, ngobrol sama Tuhan Yesus, dan akhirnya terjadilah mujizat itu. Tapi kalian notice nggak? Ada satu orang yang sebenarnya juga punya peran dalam cerita ini. Siapa itu? Yes, that boy. Anak laki-laki itu yang bawa bekal makan siang. Sekarang kita pasti mikirkan, ini bocil cuma punya roti sama ikan kok bisa ya punya pengaruh dalam cerita ini? Tapi yang sebenarnya adalah bukan karena jumlah roti dan ikan yang dia punya sehingga dia bisa bawa pengaruh kepada orang-orang lain. Tapi karena dia bersedia untuk menggunakan apa yang dia miliki sehingga dia bisa berpengaruh kepada orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Karena apa? Karena pada zaman itu, di tempat itu, bahkan anak-anak pun nggak dihargai gitu. Nah, dan gak ada yang nyangka bahwa anak ini bisa punya pengaruh. Gak ada yang melihat anak ini tuh sebagai sosok yang bisa bawa pengaruh kepada orang banyak. Tapi dari kesediaan anak ini akhirnya membuat apa yang dia lakukan membawa dampak kepada ribuan orang. Nah, sekarang coba bayangin kalau dia pulang dari tempat itu, terus dia cerita sama ibunya, di sana tuh ada ribuan orang mah, terus mereka tuh ngambil makan siangku. Gak ada, bahkan ibunya sendiri gak akan menyangka hal itu dapat terjadi, ya kan? Dan ya, sudah ribuan tahun berlalu dan kita masih menceritakan tentang kisah ini. Anak ini dan semua orang di sekitar anak ini pasti gak akan mikir bahwa dia tuh punya pengaruh yang seperti ini gitu. Padahal kalau mau dibilang dia tuh siapa sih? Dia tuh artis bukan, pemimpin bukan, pendeta bukan, atlet bukan, anak yang paling pintar juga bukan, terus gak keren-keren amat, gak menarik, bahkan nih penulisnya tuh pun gak nulis namanya di situ. Nah, teman-teman, Yesus tuh gak mencari semua itu. Satu-satunya hal yang penting adalah anak itu pengen membawa semua yang dia punya kepada Tuhan, dan that's it. Itu udah cukup. Karena pada akhirnya, ini adalah tentang kekuatan Yesus, dan apa yang Yesus mampu lakukan melalui seseorang yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi teman-teman, saat kamu berdampak kepada dunia di sekitarmu, itu karena kalian bersedia pengen ngasih apapun yang kamu miliki. Jadi nggak nunggu kamu tuh punya banyak uang dulu atau punya banyak pengetahuan untuk kamu bisa berdampak, tapi at least kamu tuh ada kesediaan gitu untuk menawarkan apa yang kamu miliki untuk berdampak kepada orang-orang lain. Kamu harus tahu hal ini bahwa kamu tuh lebih berdampak dari apa yang kamu pikir. Bayangkan jika anak kecil itu gak percaya bahwa ia akan membawa pengaruh. Jadi ya gak akan ada cerita seperti ini kan? Dan dengan cara yang sama, ketika kita merasa kita nggak punya apa-apa, ketika kita merasa kita nggak punya potensi untuk mempengaruhi orang lain, ada begitu banyak cerita dan peluang yang mungkin kita akan lewati. So, cara kita melihat sebuah dampak atau pengaruh perlu kita rubah, teman-teman. Sudah saatnya tuh kita mulai sadar bahwa, oke, aku punya pengaruh kepada orang lain. Kita tuh cuman harus bersedia aja untuk melakukan apa yang kita miliki gitu. Gak peduli seberapa besar atau seberapa sedikit yang kamu punya gitu. Dengan kata lain tuh, punya dampak itu bukan berarti tuh kalian melakukan lebih banyak, memiliki lebih banyak uang atau pengetahuan atau mengetahui lebih banyak. Ini tentang menawarkan apa yang sudah kamu punya kepada orang-orang di sekitarmu. Ini tentang memilih untuk percaya, bahkan tampaknya sulit untuk dipercaya. Bahwa kamu tuh berdampak loh. Kamu berdampak buat teman-teman di kelompokmu. Kamu berdampak buat band musikmu. Kamu berdampak buat anggota satu timmu. Kamu juga berdampak
ke saudara-saudaramu atau mungkin teman sekelasmu. Bahkan jika kamu merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Cobalah ingat kembali tentang kisah tentang Yesus yang mau memakai anak kecil ini, gitu. Nah, ini adalah beberapa tips yang mungkin bisa kamu lakukan ya. Pertama, kamu coba deh untuk bisa berpengaruh kepada orang lain, coba deh kamu lihat, identifikasi siapa gitu orang di sekitar kamu yang mungkin membutuhkan bantuanmu. Lalu yang kedua, identifikasi the need. Artinya mereka tuh butuh apa sih? Mereka tuh butuh semangat kah? Butuh waktu untuk spend time sama kamu? Atau butuh didengarkan? Atau mungkin cuma sekedar bantuin kerjain PR? Dan yang ketiga, identifikasi apa yang bisa kamu lakukan. Dan of course, lakukanlah gitu. Dan sekarang nih aku pengen kalian tuh sama-sama berpikir ya sama aku. Siapa orang yang benar-benar punya pengaruh besar dalam kehidupan kalian? Yang positif ya. Lalu apa yang bisa membuat mereka berdampak kepada kalian? Bagaimana pengaruh mereka dalam hidup kalian? Dengan cara yang sama, kamu juga punya kemampuan untuk berdampak kepada orang lain. Itu sebabnya kita ada komunitas, kita ada care group, kita ada orang-orang di sekitar kita yang berpengaruh kepada kita, dan kamu pun berpengaruh kepada orang lain. Mungkin lebih dari apapun yang pernah kamu pikirkan. Sekarang coba, pertanyaan ini kamu tanyakan kepada diri kalian sendiri. Pertanyaannya tuh bukan apakah aku punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain? No, bukan. Tapi pertanyaannya lebih kepada bagaimana aku akan menggunakan pengaruh yang sudah aku punya kepada orang lain. Dan pada akhirnya, Tuhan adalah Dia yang memiliki kekuatan untuk mengubah orang. So, yang harus kamu lakukan hanyalah datang, tawarkan apa yang kamu punya, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Oke, jadi teman-teman, aku pengen kita sama-sama baca satu ayat di Alkitab, yaitu di Efesus 2 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin teman-teman. Dan aku pengen encourage kalian buat kita nih sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita nggak mau cuman tahu bahwa oke, aku udah ditebus dan aku pengen menjalani hidupku sesuai apa yang aku mau sampai aku meninggal nanti. No, bukan seperti itu. Tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru teman-teman, dan kita mau menghidupi ciptaan baru di dalam Kristus, yaitu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu kita mau berdampak positif buat teman-teman di sekitar kita, buat orang-orang di sekitar kita, dan semata-mata kita melakukan hal ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang-orang di sekitar kita, tapi lebih kepada ini semuanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Soli Deo Gloria teman-teman. Amen. Mungkin singkat aja yang aku mau bagikan ke kalian, tapi aku pengen benar-benar kalian tuh bisa paham inti dari khotbah hari ini. Oke, untuk menutup khotbah kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini bukan cuman sekedar omongan belaka Tuhan, tapi biarlah dari firman-Mu ini Tuhan kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh sadar Tuhan bahwa hidup kami itu punya pengaruh kepada orang lain di sekitar kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang memampukan kami, Engkau sendiri yang menaruh kemampuan di dalam hati kami, dan kami mau gunakan apa yang kami punya Tuhan untuk bisa berpengaruh positif kepada orang lain Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti khotbah pada hari ini, dan semoga di minggu-minggu selanjutnya kalian juga tetap stay tune dan untuk mendengarkan khotbah ini untuk membangun iman kita semua di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan aku pengen juga kasih tahu ke kalian bahwa kita nih rindu buat mendoakan kalian. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang punya kerinduan untuk didoakan, mau apapun itu yang kalian pengen kita doakan, kalian bisa kirim permohonan doa kalian melalui barcode yang sudah disediakan di layar ini. Atau kalian juga bisa mengakses link yang sudah disediakan. Thank you semua, happy Sunday and God bless you!